Selamat datang kembali di pembahasan kita. Biasanya nih kalau kita ngomongin strategi pertumbuhan, ya paling soal ciptain pasar baru, layani stakeholder lebih baik, atau mungkin ubah aturan main. Iya, itu cara-cara yang udah umum lah ya. Tapi ada temuan menarik nih dari studi global soal perusahaan yang pertumbuhannya tinggi banget. Ternyata ada pendorong keempat yang mungkin agak mengejutkan. Purpose atau tujuan. Betul. Seringnya kan kita mikir tujuan itu ya sekedar tambahan aja gitu ya. Nilai bareng, semangat karyawan, ya mungkin dikit-dikit kontribusi sosial lah. Nah, itu dia. Tapi studi di bab 3 HBR's 10 Must Reads yang kita bahas ini, penulisnya Thomas W. Melnight, Ivy Bochia, sama Charles Dehanerach, nunjukin gambaran yang beda banget. Iya, beda. Mereka neliti 28 perusahaan di AS, Eropa, India. Rata-rata tumbuhnya 30% lebih gitu selama 5 tahun terakhir. Dan temuannya, banyak dari perusahaan yang ngebut ini justru naruh tujuan itu di jantung strategi mereka. Persis. Bukan cuma tulisan bagus di dinding kantor atau di website. Bukan sekedar pajangan ya. Bukan. Di sini tujuan itu jadi panduan strategis utama. Dan penting nih, didukung komitmen beneran dari pimpinan plus investasi finansial yang signifikan. Oke. Jadi, ini bukan cuma soal berbuat baik aja, tapi gimana tujuan itu secara aktif bisa hasilin pertumbuhan laba yang berkelanjutan, bantu perusahaan tetap relevan, dan yang penting juga memperdalam hubungan sama semua pemangku kepentingan. Oke, menarik nih. Mari kita coba bedah lebih dalam ya. Misi kita sekarang memahami gimana sih tujuan ini bisa jadi mesin strategis yang kuat, bukan sekedar pemanis gitu. Kita lihat gimana perusahaan-perusahaan ini melakukannya, dan apa yang bisa kita pelajari. Sip. Jadi, kontrasnya kelihatan banget ya. Pandangan lama, tujuan itu aktivitas sampingan. Studi ini bilang tujuan itu inti strategi. Nah, dari inti strategi itu, tujuan punya 2 peran kunci buat dorong pertumbuhan. Peran strategis yang pertama, gimana tujuan bantu perusahaan definisikan ulang arena bermain mereka? Mendefinisikan ulang lapangan bermain, oke. Logikanya di mana tuh? Perusahaan yang lambat tumbuhnya kan sering kejebak kerebutan pangsa pasar di situ-situ aja ya. Iya benar. Itu kan mahal, terus bisa nyikis profit juga kan. Persis. Sementara perusahaan high growth yang dipandu tujuan ini, mereka mikirnya lebih luas. Nggak terkungkung sama batas industri saat ini. Mereka lihatnya lebih ke kerangka ekosistem. Ekosistem ya? Iya, mereka cari hubungan antar stakeholder, terus aktif ciptain peluang baru di sana. Ada contoh bagus soal ini. 2 raksasa makanan hewan, Nestle Purina sama Mars Pet Care. Keduanya kan punya tujuan yang sekilas mirip ya. Mirip, tapi beda. Purina dengan Better with Pets, terus Mars Pet Care, A Better World for Pets. Tapi implementasinya beda jauh ternyata. Betul banget. Purina, ya meskipun banyak program sosial bagus, secara strategi tetap fokus di arena produk makanan hewan aja. Oke. Nah, Mars Pet Care ini, dengan tujuan yang sama kuatnya, justru pakai itu sebagai kompas buat perluas arena mereka. Secara signifikan malah. Gimana caranya tuh mereka? Mereka nggak lagi lihat diri mereka cuma sebagai perusahaan makanan hewan, tapi sebagai pemain di ekosistem kesehatan hewan secara keseluruhan. Wah, luas ya. Iya, ini yang bikin mereka ambil keputusan strategis gede. Kayak akuisisi jaringan rumah sakit hewan Banfield Pet Hospital di AS, terus Anicura di Eropa. Oh, jadi sampai ke layanan kesehatannya ya? Betul. Jadi tujuannya itu secara aktif mengarahkan mereka buat masuk dan ya membentuk arena yang jauh lebih besar. Insight-nya jelas nih, tujuan bisa jadi kompas strategis yang aktif, bukan cuma pasif di kertas. Bisa ngarahin ekspansi ke ekosistem yang lebih luas, buka cara pandang baru soal peluang bisnis. Tepat. Dan ada contoh yang lebih dramatis lagi nih soal gimana tujuan bisa ubah total arena bermain. Kita lihat Neste, perusahaan penyulingan minyak dari Finlandia. Ah iya, Neste. Kisah transformasinya lumayan sering dibahas ya. Tahun 2009 itu kondisi mereka parah banget kan? Parah. Pasar minyak jenuh, harga jatuh, terus ada regulasi emisi baru dari EU. Nilai perusahaan mereka anjlok sampai 50% dalam 2 tahun. Wah, genting banget situasinya. Genting. Terus datang CEO baru, Matti Lievonen. Nah, di bawah dia, mereka ambil langkah yang berani banget. Bukan cuma coba bertahan di bisnis minyak, tapi definisikan ulang tujuan fundamental perusahaan. Mengembangkan sumber energi berkelanjutan. Jadi ganti haluan total ya? Total. Motonya jadi Creating Responsible Choices Every Day. Menciptakan pilihan bertanggung jawab setiap hari.
Itu pasti nggak gampang ya. Dari minyak fosil ke energi terbarukan di tengah krisis gitu. Banyak tantangan pasti. Banyak banget. Resistensi kuat dari dalam, dari luar. Bahkan ada majalah ekonomi top di Finlandia yang minta Lievonen dipecat. Baru 3 bulan dia jabat. Waduh. Doang, ini transformasi total. Mereka invest sekitar 2 miliar euro buat kilang baru, kerahin R&D besar-besaran buat inovasi teknologi terbarukan, paten-paten baru, fokus ubah pelanggan ke solusi energi hijau, dan yang paling penting, rekayasa ulang budaya perusahaan secara mendasar. Hasilnya kan emang luar biasa ya. Iya, tahun 2015, Neste udah jadi produsen bahan bakar terbarukan dari limbah terbesar dunia. Setahun kemudian, 2016, laba dari bisnis terbarukan ini pertama kalinya ngalahin laba bisnis minyak tradisional mereka. Wow. Dan mereka nggak berhenti, terus cari sumber baru kayak minyak alga, mikroba. Jadi insight dari kasus Neste ini, bahkan di industri lama yang lagi susah, tujuan yang radikal kalau dijalankan dengan komitmen penuh, bisa micu transformasi total. Bisa buka jalan jadi pemimpin pasar baru. Ini nunjukin banget kekuatan tujuan sebagai katalis perubahan strategis yang fundamental. Nah, itu tadi peran pertama ya. Definisikan ulang arena bermain. Peran strategis kedua yang diidentifikasi artikel ini, itu gimana tujuan bantu perusahaan bentuk ulang proposisi nilai mereka. Secara fundamental juga. Oke, peran kedua, membentuk ulang proposisi nilai. Jadi ini bukan sekedar luncurin produk baru atau layanan tambahan gitu aja ya? Bukan. Lebih ke arah ciptain misi yang lebih luas. Kasih manfaat jangka panjang buat pelanggan, seringnya di ekosistem baru yang udah mereka definisikan ulang tadi. Oke, gimana caranya? Artikel ini nyebut 3 cara utama. Pertama, dengan merespons tren yang relevan. Kedua, dengan bangun kepercayaan secara mendalam. Ketiga, fokus atasi pain points atau titik masalah utama pelanggan. Coba kita lihat contohnya satu-satu. Buat merespons tren, ada Sekuritas AB, perusahaan keamanan Swedia. Tujuannya simpel tapi kuat, berkontribusi pada masyarakat yang lebih aman. Awalnya, bisnisnya ya tradisional aja, nyediain penjaga keamanan fisik. Tapi pimpinannya, waktu itu CEO Alf Goransson, jeli lihat perubahan. Tren kayak globalisasi, urbanisasi, bisnis makin berjaringan, itu kan ngubah sifat risiko yang dihadapi klien. Betul, risiko makin kompleks ya. Iya, di saat yang sama, biaya tenaga kerja naik terus, harga teknologi malah turun. Mereka sadar, model bisnis yang cuma jual jam kerja manusia ini nggak bakal tahan lama. Nggak jawab kebutuhan keamanan masa depan juga. Jadi mereka mulai adaptasi gitu. Ya, awalnya mulai masukin teknologi elektronik ke layanan mereka. Terus langkah lebih jauh diambil pas CEO berikutnya, Magnus Ahlqvist, sekitar 2018. Pergeserannya signifikan, dari keamanan yang reaktif jadi prediktif. Reaktif jadi prediktif maksudnya? Jadi, nggak cuma nunggu kejadian baru respons, tapi berusaha mencegah sebelum terjadi. Ini ya butuh akuisisi perusahaan teknologi, investasi gede buat modernisasi sistem, terus latih ulang penjaga biar bisa ngawasi jarak jauh, laporan digital, respons lebih efisien. Dampaknya apa buat pelanggan sama perusahaan? Gede dampaknya, mereka bisa nawarin solusi keamanan terpadu, gabungin penjagaan fisik, elektronik canggih, sama manajemen risiko. Hasilnya, perlindungan lebih baik tapi biayanya lebih optimal buat klien. Hubungan sama klien makin kuat dong ya? Jelas. Dan margin profit mereka naik signifikan, terutama dari bisnis solusi teknologi. Penjualan dari solusi dan keamanan elektronik ini lompat dari cuma 6% jadi 20% pendapatan antara 2012 sampai 2018. Semuanya didorong tujuan awal tadi, bikin masyarakat aman, yang diterjemahin jadi adaptasi strategis terhadap tren. Insight-nya di sini. Tujuan yang fokus ke hasil akhir, masyarakat aman, bikin perusahaan bisa adaptasi sama tren dan teknologi. Bisa ubah model bisnis dari cuma jual input jam kerja, jadi solusi bernilai tinggi yang relevan buat masa depan. Nah, cara kedua, bentuk ulang proposisi nilai, membangun kepercayaan. Contohnya keren banget nih, Mahindra Finance di India. Mahindra Group ya, emang dikenal punya komitmen sosial kuat? Tujuan pendiri Mahindra Finance kan jelas, dorong perubahan positif di pedesaan India, atau bahasa kerennya, mengatasi kebutuhan pelanggan yang kurang terlayani di pasar yang kurang terjangkau. Dan tantangannya di lapangan itu wah luar biasa. Bayangin aja, pelanggan mereka mayoritas miskin. Banyak yang buta huruf, nggak punya rekening bank, nggak punya jaminan. Terus arus kas mereka tergantung banget sama musim hujan. Itu gimana cara ngelayaninnya coba? Susah banget pasti ya?
Pertanyaan mendasarnya kan itu, gimana layani segmen kayak gini secara berkelanjutan dan ya tetap untung. Bikin sistem pinjaman, nagih tunai ke orang tanpa rekening di desa terpencil gitu, pasti butuh inovasi operasional yang gila-gilaan ya. Tetat banget. Mereka harus ciptain cara kerja baru total dari hulu ke hilir. Mulai dari desain produk pinjaman yang fleksibel, jangka waktu bayar disesuaikan siklus panen, proses persetujuan yang nggak ngandelin riwayat kredit formal. Lokasi cabang juga penting ya. Penting banget, harus gampang dijangkau. Terus sistem penanganan sama penagihan tunainya juga harus aman dan efisien. Mereka juga sangat bergantung sama staf lokal yang ngerti dialek, ngerti kondisi setempat, diberdayain juga dengan model keputusan desentralisasi. Ini kayaknya kuncinya di pemahaman lokal sama kepercayaan ya. Itu intinya, semua inovasi ini basisnya ya upaya bangun kepercayaan yang mendalam di tingkat komunitas. Sesuatu yang cuma bisa dilakuin karena tujuan awal mereka jelas banget jadi panduan tiap keputusan operasional. Ini proposisi nilai yang susah banget ditiru bank konvensional. Jadi insight-nya, tujuan yang spesifik banget, misalnya unbanked, rural, bisa jadi fondasi buat bangun model bisnis inovatif yang ngandelin kepercayaan mendalam. Ini ciptain keunggulan kompetitif yang unik. Luar biasa kan? Nah, cara ketiga, bentuk ulang proposisi nilai. Fokus pada pain points pelanggan. Kita balik lagi ke Mars Pet Care nih. Oke, Mars Pet Care lagi. Jadi setelah mereka perluas arena ke ekosistem kesehatan hewan, terus gimana? Mereka nggak berhenti di situ. Sesuai tujuan dunia yang lebih baik untuk hewan peliharaan, mereka nanya lagi, apa lagi nih yang bisa kita lakuin biar pengalaman punya hewan peliharaan jadi lebih enak, nyaman, proaktif. Dan mereka nemu salah satu kekhawatiran terbesar pemilik hewan itu soal kesehatan ya, terutama pencegahannya. Persis. Ini yang dorong mereka akuisisi Whistle tahun 2016. Whistle ini kan bikin kalung pintar buat anjing, bisa monitor aktivitas, lacak lokasi, semacam Fitbit buat anjing lah. Oke, terus? Tapi yang lebih menarik itu gimana mereka integrasinya. Nggak cuma jual alatnya aja. Gimana integrasinya? Mereka gabungin data dari Whistle ini sama jaringan rumah sakit hewan Banfield mereka. Terus luncurin proyek ambisius namanya Pet Insight Project. Ini studi jangka panjang, 3 tahun, libatin 200.000 anjing di AS. 200.000 anjing? Buat apa? Tujuannya, pakai machine learning, data science, sama keahlian dokter hewan mereka buat pahami gimana pola perilaku anjing yang ditangkap kalung Whistle bisa jadi indikator awal perubahan kondisi kesehatan. Wah, keren. Jadi bisa deteksi penyakit lebih dini gitu. Potensinya ke arah sana. Harapannya biar pemilik bisa kerjasama lebih baik sama dokter hewan buat diagnosis dini, perawatan lebih individual. Ini benar-benar fokus ngatasin pain point pelanggan, khawatir soal kesehatan hewan, pakai solusi inovatif yang nyambung langsung sama tujuan besar mereka. Pembahasan contoh-contoh ini jelas banget sih. Tapi jadi mikir, gimana caranya perusahaan nemuin tujuan yang otentik kayak gini ya? Apa cuma dirumusin tim marketing aja gitu? Inti yang udah ada dan dijalanin selama ini. Contohnya kayak Mahindra tadi ya? Ya, Mahindra Group itu, CEO Anand Mahindra butuh 3 tahun riset internal, etnografi, buat gali dan rumusin RISE sebagai esensi tujuan yang ternyata udah jadi DNA perusahaan dari lama. Jadi, Gali dari akar yang udah ada. terus pendekatan kedua? Pendekatan kedua, prospektif, lihat ke depan. Analisis dinamika, nilai di ekosistem yang lebih luas, terus nilai juga potensi dampak unik apa yang bisa diciptain perusahaan di masa depan. Contohnya sekuritas tadi. Yang lihat tren masa depan itu ya? Betul. Mereka lihat tren masa depan risiko berubah, teknologi, buat definisiin ulang proposisi nilai mereka. Dari sekedar penjagaan jadi keamanan prediktif. Pendekatan ini sering butuh masukan aktif dari karyawan juga buat nyempurnain strategi dan mastiin relevan sama dunia nyata. Oke, jadi setelah tujuan otentik ketemu, tantangan berikutnya implementasi nih. Gimana mastiin tujuan ini beneran meresap, jadi panduan strategis, bukan cuma kata-kata indah di laporan tahunan? Nah, ini bagian krusialnya. Artikel HBR ini nyorot 2 taktik kunci implementasi. Taktik pertama, ubah agenda kepemimpinan. Fokus sama metrik para pemimpin puncak harus diubah biar sejalan sama tujuan. Contohnya gimana tuh? Di Mars Pet Care misalnya, tahun 2015, presidennya, Paul Weihrauch, secara sadar ubah komposisi sama fokus tim kepemimpinannya. Agenda mereka bukan lagi cuma ngejar kinerja bisnis unit masing-masing.
pisah-pisah gitu. Tapi fokusnya jadi apa? Fokus kolektifnya jadi gimana hasilin efek pengganda. Maksudnya sinergi di mana gabungan bisnis mereka, misal makanan hewan sama layanan kesehatan, ciptain nilai lebih besar daripada kalau berdiri sendiri. Dan gimana semua itu kontribusi ke tujuan besar dunia yang lebih baik untuk hewan peliharaan. Jadi insentif sama evaluasi pemimpin diubah juga dong? Implikasinya ke sana, pasti. Mereka juga pakai pendekatan outside in, lebih fokus kebutuhan stakeholder di ekosistem. Kelihatan dari peluncuran Leap Venture Studio, itu akselerator bisnis, sama Companion Fund, dana Ventura $100 juta tahun 2018. Buat dukung startup ya? Iya, buat dukung startup inovatif di bidang perawatan hewan. Ambisi mereka jelas, jadi mitra pilihan dalam inovasi perawatan hewan. Ini nunjukin komitmen nyata dari atas. Oke, taktik pertama, ubah agenda kepemimpinan. Terus taktik kedua, Taktik kedua, sebarkan penjuan ke seluruh lapisan organisasi. Tujuannya harus diterjemahin jadi tindakan nyata di semua level. Contoh menarik lagi-lagi dari Neste. Sebagai perusahaan publik, transformasi mereka kan hadapi tantangan internal yang signifikan ya. tadi disebut ada resistensi, bahkan sekitar 10% karyawan keluar di tahun pertama. Itu kan lumayan gede ya? Betul, tapi menariknya, pimpinan Neste lihatnya malah positif dalam jangka panjang. Mereka sadar, transformasi radikal kayak gitu nggak bisa berhasil kalau sebagian besar orang di dalamnya nggak benar-benar percaya sama tujuan baru itu. Jadi perputaran karyawan di awal malah bagus gitu. Justru bantu nyaring dan konsolidasi tim yang benar-benar komit sama arah baru. Terus gimana mereka menyebarin tujuan itu ke tim yang sisa dan yang baru? Wah, banyak hal sistematis yang dilakuin, bentuk tim manajemen puncak baru yang solid, kerahin R&D besar, inovasi teknologi, investasi gede tadi udah kita bahas ya. Tapi yang nggak kalah penting itu perubahan mindset sama cara kerja. Mindset gimana tuh? Mereka harus pindah dari fokus jual volume minyak, jadi jual nilai solusi energi bersih. Ini butuh tingkat kolaborasi antar departemen yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kolaborasinya berubah gimana maksudnya? Misalnya nih, buat menangin kontrak gede sama maskapai penerbangan buat bahan bakar terbarukan, itu bukan lagi cuma tugas tim sales. Butuh keahlian gabungan dari seluruh organisasi, pengetahuan produk, marketing, keuangan, pajak buat rancang solusi yang pas. Jadi lebih terintegrasi ya kerjanya? Iya, buat fasilitasi ini, Neste reorganisasi besar-besaran. Terapin struktur matriks, rotasi banyak manajer dan profesional ke posisi baru, biar bangun pemahaman lintas fungsi, terus nentuin target sama insentif yang dorong kolaborasi antar unit bisnis. Jadi, di tiap langkah, tujuan itu jadi semacam jangkar komunikasi ya. Buat jelasin kenapa berubah, mau capai apa, caranya gimana? Tepat sekali. Tujuan dipakai buat jelasin mengapa perubahan ini perlu, tren keberlanjutan global, apa yang mau dicapai, solusi terbarukan bernilai tinggi yang untungin pelanggan dan Neste, dan bagaimana cara capainya, pindah ke model manajemen akun kunci yang kolaboratif. Ini kasih koherensi sama makna buat perubahan besar yang mereka lakuin. Selain dampak strategis sama finansial yang jelas ini, ada nggak sih manfaat lain yang lebih lunak dari menempatkan tujuan di inti strategi? Oh, tentu ada. Dan manfaat lunak ini seringkali penting banget loh. Pertama, tujuan yang kuat itu berfungsi kayak perekat yang nyatuin organisasi. Apalagi pas ada perubahan gede atau pas perusahaan masuk ke ekosistem yang lebih luas. Gimana maksudnya nyatuin? Karyawan jadi lebih gampang paham alasan mengapa dibalik langkah strategis yang mungkin kelihatan radikal. Kayak pas Mars Petcare akuisisi startup teknologi atau sekuritas invest gede di keamanan elektronik yang mungkin suatu saat gantiin peran penjaga fisik. Jadi nggak pada bingung atau resisten. Masuk akal sih. Itu buat internal. Kalau buat eksternal gimana? Nah, itu manfaat kedua. Memotivasi pemangku kepentingan eksternal. Kita kan hidup di era di mana kepercayaan ke institusi, termasuk bisnis cenderung turun ya, kayak survei Edelman Trust Barometer sering nunjukin itu. Iya, isu kepercayaan lagi kencang ya. Nah, tujuan yang otentik dan dijalanin konsisten, itu bisa jadi fondasi buat bangun lagi kepercayaan. Karyawan, apalagi generasi muda, makin cari makna di kerjaan mereka. Pengen kontribusi ke sesuatu yang lebih besar.
Jadi bisa narik talenta bagus juga ya? Bisa banget. Begitu juga pelanggan, pemasok, komunitas. Mereka cenderung lebih termotivasi buat interaksi dan dukung perusahaan yang mereka yakini punya tujuan luhur. Jadi loyalitas juga bisa naik. Oke, selain nyatuin internal dan motivasi eksternal, ada lagi. Manfaat ketiga, ini juga penting, yaitu memperluas dampak dan cakrawala berpikir strategis. Strategi itu kan intinya jawab pertanyaan fundamental. Kenapa bisnis ini ada? Nilai unik apa yang kita bawa? Gimana unit bisnis saya kontribusi ke gambaran besar? Nah, tujuan yang jelas bantu jawab itu ya? Tepat. Tujuan yang jelas kasih kerangka kerja kuat buat jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ini kayak maksa kita mikir lebih dalam soal peran kita. Jadi nggak cuma mikirin kerjaan sehari-hari aja ya? Benar, fokus ke tujuan kolektif ini dorong para pemimpin sama karyawan buat lihat melampaui target jangka pendek atau silo fungsional mereka. Ini buka mata ke peluang-peluang baru buat tumbuh, buat profit yang mungkin kelewat kalau cuma fokus ke operasi harian. Jadi secara nggak langsung ini juga ngeruncingin pemikiran strategis di seluruh organisasi. Baik, jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita hari ini, dari bab 3 HBR's 10 Must Reads, pesan utamanya jelas banget ya. Tujuan itu bukan sekedar elemen nice to have, bukan cuma soal citra atau CSR. Jauh dari itu. Ketika ditaruh di jantung strategi, didukung komitmen pimpinan yang kuat, investasi nyata, tujuan bisa jadi mesin penggerak pertumbuhan yang, wah, ampuh banget. Dan kekuatannya itu datang dari kemampuannya bantu perusahaan lakuin dua hal fundamental. Yang pertama, definisikan ulang arena bermain mereka. Seringnya dengan lihat melampaui batas industri tradisional, masuk ke ekosistem lebih luas. Dan yang kedua, Kedua, bentuk ulang proposisi nilai mereka secara mendasar. Fokus ke tren, bangun kepercayaan, dan kasih solusi buat masalah nyata pelanggan. tapi ini penting nih, ini bukan proyek sekali jalan atau cuma latihan komunikasi aja kan? Sama sekali bukan. Kuncinya itu otentisitas. Harus asli. Dan para pemimpin perlu terus-menerus evaluasi gimana tujuan itu mandu keputusan strategis mereka sehari-hari. Harus terus dievaluasi ya. Iya, harus berani dan fleksibel juga buat nyesuain atau perbarui tujuan seiring perubahan kondisi pasar, teknologi, kebutuhan masyarakat. Ini butuh fokus, disiplin berkelanjutan dari atas. Tapi, ya kayak kita lihat dari contoh tadi, potensi imbalannya bisa luar biasa gede. Ini benar-benar kasih perspektif baru ya soal peran tujuan dalam bisnis dan strategi. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang dan renungin, yang terinspirasi dari obrolan kita barusan. Gimana kalau Anda coba lihat lagi tujuan inti organisasi Anda? Atau bahkan, tujuan dari peran Anda sendiri di tempat kerja. Coba bayangin deh, kalau tujuan itu bukan lagi sesuatu yang terpisah atau sekedar tambahan, tapi benar-benar jadi inti dari cara Anda mikir soal strategi dan ciptain nilai. Menarik itu. Mungkin nggak cara pandang ini buka kemungkinan-kemungkinan strategis baru? Atau jalan-jalan tak terduga buat kasih dampak positif di tempat yang mungkin belum kepikiran sebelumnya? Sesuatu buat direnungkan lebih dalam ya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.